warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, semangat. Hari Jumat ini Sayyidul Ayam, jadi harus semangat Bu. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang terkait pra wawancara, pra observasi. Jadi sebelum observasi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang pembelajaran Ibu di kelas. Apa materi Ibu di kelas? Untuk sekarang itu sudah sampai pada materi bantuan warisan dalam Islam. Jadi materi dalam aspek fikih. Jadi nanti mereka diharapkan bisa mengevaluasi kompetensi dasar pengetahuannya itu tentang ketentuan pembagian warisan. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya mereka diharapkan bisa mampu mempraktikkan bagaimana ketentuan dalam pembagian warisan. Jadi mengandalkan kemampuan mereka dalam memahami bagaimana presentasi bagi yang masing-masing ahli waris. Jadi ranah yang Ibu kembangkan itu di bagian apanya Bu? Tentu harus ditopang oleh teori dulu. Mereka harus tahu ahli waris itu berapa bagian dan presentasi mereka berapa. Dan yang intinya sebenarnya di sini adalah mereka mampu menghitung. Jadi ada semacam problem based learning di mana ada kasus atau contoh-contoh yang mereka harus selesaikan dengan menentukan bagian masing-masing ahli waris, dan mereka tidak akan bisa membaginya dengan benar itu jika mereka tidak paham teorinya, tidak paham presentasi bagian masing-masing ahli waris atau zawil furud kalau dalam istilah fikih. Jadi itu dulu. Dan yang kedua, mereka harus punya dasar matematika juga, harus tahu bagaimana menentukan KPK misalnya, karena dasarnya kan mereka mencari kelipatan persekutuan terkecil yang kalau dalam fikih itu disebut asal masalah. Itu dasarnya mereka bisa menghitung warisan setelah tahu presentasi bagian masing-masing ahli waris. Jadi praktik mereka harus bisa menghitung. Ya. Jadi model pembelajaran yang Ibu gunakan itu problem based learning. Untuk pertemuan kedua sebenarnya itu, kalau pertemuan pertama masih teorinya gitu ya. Jadi cukup sekian perbincangan kita, sampai ketemu di kelas Ibu. Sampai ketemu, makasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Bagaimana hari Rabunya kemarin? Mantap. Tidak ada yang takut ya? Kalian pemilih pemula, pengalaman pertama. Jangan lewatkan itu dalam sejarah hidupnya. Apa kita membahas pemilihan dan demokrasi? Tidak. Kita membahas hal lain, aspek fikih ya. Aspek fikih, bahas tentang ketentuan warisan dalam Islam. Warisan dalam Islam. Saya cek dulu yang tidak hadir siapa. Mampu mempraktikkan perhitungan warisan. Base learning, pembelajaran berbasis masalah. Program base learning, pembelajaran berbasis masalah. Ada kasus-kasus pembagian warisan, contoh-contoh pembagian warisan yang nantinya akan kalian pelajari. Setelah kasus wafat berselang kemudian, itu banyak sekali sahabat yang kemudian banyak sekali orang Islam yang masih lemah imannya itu meninggalkan sunnah Rasul gitu. Mereka tidak lagi peduli dengan agama gitu. Mereka larut dalam aktivitas dunia, hukum dunia, terlalu cinta dengan dunia, sibuk mencari nafkah berjual beli di pasar. Nah, seorang sahabat Rasulullah yang riwayat hadis juga Abu Hurairah dia cemas melihat kondisi itu. Lalu kemudian dia datangi pasar. Ada sekelompok orang yang sibuk di pasar itu dan betul-betul jauh dari sunnah Rasul. Lalu kemudian mengatakan kepada orang-orang ini, kenapa kalian berkumpul di pasar? Gitu. Sementara itu dibagikan harta peninggalan Rasul. Lalu mereka kemudian bergegas meninggalkan aktivitasnya di pasar. Mereka bergegas kemudian, Abu Hurairah protes kan, Di mana pembagian harta Rasulullah? Lalu
Lalu mereka ditanya, apa yang kamu dapati? Saya dapati orang-orang yang salat sunnah, orang-orang yang mengaji, orang-orang yang belajar agama. Abu Hurairah kemudian memandang mereka satu persatu, lalu bicara dengan tenang. Itulah peninggalan Rasulullah yang seharusnya kita tidak boleh tinggalkan. Jangan kemudian terlalu sibuk dengan dunia, lalu kemudian lupa dengan akhirat. Kita masih terpengaruh dengan zaman jahiliyah di mana perempuan tidak pernah mewarisi apa-apa. Lalu akhirnya istri ini memberanikan diri mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, harta peninggalan suami saya itu semua diambil alih kepemilikannya oleh pamannya. Sakit di medan Uhud itu punya 2/3 bagian dari harta peninggalan bapaknya, 1/8 untuk ibunya dan sisanya untuk tunaikanlah hak istrinya 1/8 itu, 2/3 untuk 2 anak perempuannya, dan sisanya silakan ambil untuk menjadi hak milik. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Rasulullah Muhammad SAW membawa buku waris Islam untuk karena ia merupakan ketentuan Allah dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mewaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miros, merupakan bentuk masdar dari kata warisa yarisu irsan mirosan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaumnya. Sebagian kecil hasil ijtihad para mujtahid. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam, mulai pasal. Adapun jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yakni 15 orang ahli waris dari pihak laki-laki dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan. Konflik satu keluarga supaya adil, tidak terjadi konflik. Karena mendengar bahwa kita melihat, membaca gitu ya, bagaimana dalam keluarga terjadi konflik perselisihan karena persoalan warisan, dan itu konfliknya tidak main-main gitu ya. Mereka sampai duduk di pengadilan dulu sampai tingkat tertinggi, bahkan sampai kadang-kadang saling melukai kan, itulah pentingnya pengetahuannya yang cukup, pengetahuan yang memadai mengenai pembagian warisan, supaya kita tahu bahwa agama kita itu sudah mengatur dengan cukup lengkap, dengan sangat lengkap bagaimana warisan itu seharusnya dibagi, bagaimana sebenarnya bagian masing-masing ahli waris dan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan warisan. Supaya apa itu tadi katanya Putri, supaya tidak terjadi konflik dalam keluarga, dan kata Pak, walaupun tadi itu di video itu public kifayah, tapi kan penting untuk kita tahu supaya selain memberitahu orang juga tidak perlu gini. Nanti kan kalian akan berkeluarga, punya keluarga, dan sudah paham ya, insya Allah nanti bisa adil dalam bagian bagi dia. Ibu, ya, tapi dijamin tidak akan tidak adil karena dia akan siap belajar. Asik. Kita kembali lagi. Kenapa orang bisa mendapat warisan? Pertama harus dipahami bahwa warisan hanya bisa dibagi setelah pewarisnya, setelah warisnya itu meninggal dunia. Misalnya dia yang mau kuasai semua, itu berarti dia kurang ilmunya. Perlu diberitahu, harus ada orang yang didengar yang bisa memberitahu, memberikan pemahaman bahwa sendiri seharusnya menurut hukum Islam. Kenapa orang bisa mewarisi? Nasab, garis keturunan. Nasab itu, garis keturunan itu ada ke atas, ke bawah, ke samping. Ke atas siapa? Ayah, kakek, buyut, dan seterusnya. Sepanjang dia masih hidup. Ke atas ayah dan seterusnya ke atas. Ibu gimana? Ibu juga dan seterusnya ke atas.
siapa yang meninggal dunia itu yang mana? Ibu kandung, ayah kandung dari yang meninggal dunia. Ke bawah siapa? Anak. Laki-laki seibu atau seayah dengan sekandung itu sama kondisinya. Seayah dengan sekandung seibu itu berbeda. Saudara perempuan seayah, sekandung dan seibu paman itu ke samping. Itu ke samping. Lalu berapa semuanya? 25 orang. Semua harus dibagi, taruhlah harta warisannya 1 juta dibagi ke 25 orang, tidak ya. Siapa yang inti? Siapa yang inti? Anaknya, istri yang ditinggalkan atau suami yang ditinggalkan, ayah dan ibu. Jika ayahnya meninggal dunia, kakeknya bisa. Kalau masih hidup, kalau kakeknya meninggal dunia juga, maka saudara laki-lakinya itu, saudara perempuannya itu yang berhak menerima warisan. Anak itu yang utama. Kalau anaknya meninggal dunia lebih dulu dari orang tuanya, itu yang berhak. Tapi kalau ada anaknya dia terhalang, itu ya, jadi kata suami ya, jadi kalau suami meninggal dunia, maka dari garis perkawinan istrinya berhak mewarisi. Mertuanya tidak, ya kan ada mertua kan berarti ibu istri atau ayah istri. Kita yang mewarisikan sekolah lebih meninggal. Kalau istri meninggal dunia, maka suaminya berhak untuk mewarisi. Dulu kan praktek pernikahan itu marah, lalu kemudian diperbaiki oleh Islam bahwa pernikahan itu tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan gitu. Maka dihapuslah pernikahan. Masalahnya begitu, pada masa itu kan belum Islam. Lalu bagaimana caranya para budak-budak ini dibeli dari majikannya, lalu orang yang membeli ini, orang Islam yang membelinya itu kemudian memerdekakan. Ketika budak ini dimerdekakan, mereka jadi manusia merdeka, dan saat dia meninggal dunia dan punya harta, beda agama. Kenapa? Karena kan ketentuan ini berlaku untuk orang Islam. Jadi jika anaknya non-muslim, maka dia nggak bisa mewarisi harta bapaknya. Bisa nggak dapat bagian? Bisa melalui jalur kita kasih wasiat lah. Ini bermaterai di depan notaris biar sah dan jadi sedikit lagi boleh. Pembunuhan. Kalian pernah dengar berita bahwa ada yang membunuh ayahnya, bapaknya untuk dapat warisan? Ada, Bu. Istrinya untuk dapat asuransi misalnya, yang nilai fantastis. Ada yang membunuh suaminya gitu untuk menguasai harta dan mewarisinya. Ada kan? Ada, Bu. Justru ketika melakukan tindakan pembunuhan itu dengan sengaja, pembunuhan yang direncana, ya bukan pembunuhan yang tidak disengaja, maka sebenarnya sudah terhalang baginya untuk mewarisi. Kalau si istri membunuh suaminya, maka dia tidak bisa mewarisi harta suaminya. Si anak membunuh orang tuanya, maka dia tidak bisa mewarisi harta. Si suami membunuh istrinya, maka dia tidak bisa mewarisi harta suaminya. Dia tidak bisa mewarisi harta dari bapaknya. Kalau sekarang kan sudah di era kedokteran itu ada yang namanya dengan tes DNA. Kalau mereka cocok itu ya berarti tidak berlaku hukum yang ini. Tapi kalau ternyata terbukti tidak cocok, maka memang dia tidak bisa mewarisi harta. Yang berarti. Kita lanjut di bagian intinya. Nah, contohnya siapa nama seperti suaminya, jika istrinya meninggal dan tidak punya anak cucu, maka dia dapat seperempat. Ketika istrinya meninggal tapi punya anak cucu, maka suaminya dapat seperempat. Ya, contoh gitu ya. Istrinya, kalau suaminya meninggal ada anak cucu, dia dapat 1/8 ya. Lalu ketika tidak ada anak, dia dapat 1/4. Jadi akan lebih banyak memang bagiannya si laki-laki dengan istri. Bahkan lebih banyak bagian ayah dan ibu dibandingkan bagian istri. Lebih banyak bagian anak daripada istri. Karena garis sebuah koalisi dari garis nasab lebih kuat daripada koalisi dari garis perempuan. Garis pernikahan. Jadi ini ada 6, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Siapa saja dan sebagainya itu ada. Lalu yang tidak ditentukan di sini itu yang disebut dengan asabar atau sisa. Jadi ketika mau menghitung warisan, dahulu kan sudah jelas nilainya. Dibagi dulu, setelah dibagi dan jelas nilainya ke masing-masing bagian, baru yang kadernya sama itu diambillah semua sisa itu. Jelas, yang lain sudah dapat berdasarkan bagian masing-masing. Paham ya? Begitu ya, 50.000.
Kemudian biaya pemeriksaan jenazah atau takbis itu 100.000. Wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Wasiatnya anggaplah 50.000. Sebelum membagi warisan, ini berarti dulu ditunaikan hutangnya kan. Ada hutangnya Pak ini 50.000. Kemudian biaya pengurusan jenazah kan, orang meninggal dunia dia ya kan. Ya. Membeli kain kafan dan semua pakaian kapas, kamu baru, sepatu, sapu mandi itu kan untuk biaya. Bayar duit. Menggali kuburan dibayar tak yang menggali kuburan? Bayar. Lalu kemudian wasiat, ada wasiatnya 50.000. Sebelum bagi warisan amankan kalau ada utang, kalau ada wasiat dan sebagainya. Ini berapa? 200.000. 1 juta kurang 200.000. 800.000 harta yang siap dibagi. Taruhlah Pak ini punya 1 istri, ahli waris ya. Ahli waris 1 istri, bayar ibu 1 anak laki-laki. Sekarang buka file yang saya bagi. File yang saya bagi silahkan buka. Berapa bagian istri, berapa bagian ayah ibu, dan berapa bagian untuk anak laki-laki. Nah, istri dapat berapa? Istri dapat berapa ya? Saya bagi itu ada yang tabel, ada yang tabel itu. Ayo PDF-nya. Saya tabel. Seperempat. Istri dapat seperempat kalau tidak ada. Ada anaknya 1 berarti dapat seperdelapan. Istri dapat seperdelapan. Ayah dan ibu masing-masing dapat berapa? Jadi kasusnya adalah si Pak A lagi ya, biar aman. Pak A itu meninggalkan harta senilai, jadi dari harta tidak bergerak surat berharga itu nilainya 180 juta. Lalu ahli warisnya siapa? 1 orang istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris. Ingat, anak laki-laki asoba. Jadi tentukan dulu berapa untuk istri dan ibunya. Oke. Iya. Kalau istri dapat berapa jika ada anaknya, ibu dapat berapa jika ada anaknya. Lihat di tabel, Coba ditampilkan, nah ini dia. Ada anak kan? Ada anak dia dapat Seperdelapan. Ibu, mana pun ibu. Bila ada anak dapat seperdelapan dan seperenam. Tentukan KPK-nya dulu. Berapa KPK-nya? Seperdelapan dan seperenam itu. 8. Baru tentukan sihamnya. Baru KPK dibagi jumlah harta warisan. Baru setelah dibagi dengan jumlah harta warisan, siham dikali harta warisan, itulah masing-masing bagiannya. Sisanya dibagi 2 ke orang anak laki-laki. Pertama adalah yang pertama Pasal kita 180 juta. Dan sebelum KPK-nya dulu. 180 juta. Tirta namanya. Tirta itu harta yang siap dibagi. Ahli warisnya adalah 1 istri, 2 ibu. 1 ibu. Dua orang anak. Ibu dan 2 anak laki-laki. Ingat, anak laki-laki itu asoba. Kalian sudah tahu bagian istri 1/8, ibu 1/8. Kemudian KPK-nya berapa? 24. Itu tidak. Tadi 24 dikali. Sudah dibagi 180 juta. Jadi 24. 180
180 juta dibagi 7 juta. Berapa? Siham istri Kalau anak laki-laki 500, siham AS Berapa anak-anaknya? tidak sama. Sisa nih. Sama sisa. Istri Berapa cara? Kalau laki-laki 2, anaknya berarti sisanya dibagi 2 lagi. betul sekali. Berapa tadi kan? Tadi kan jawabannya tadi pagi harus tadi. Ibu berarti Bu Berapa ya istrinya 22.500.000. Di kanan satu. 7 juta yang ada 500. Bu, 63 juta Bu. Nah, dapat 63.750.000. Ada satu orang nanti yang tulis jawabannya baru jelaskan. Silakan. Oke. Oh iya. Jangan Dua ini dari Pak Dirut. Soalnya itu tirtanya ada 1 juta. Ini sudah masuk semua hartanya, tidak ada ibu utang. Nah, sini ada 1 istri, 1 ibu dan lagi selesai kerjanya. Kalau anaknya itu istrinya dapat 1/8 dan ibu 1/6. Dan untuk anak-anaknya itu dapatnya apa? Atau sisanya? Yang anunya ini ketentuannya untuk istri dapatnya 3, untuk ibu dapatnya 4. Lalu di istri ini 180 juta dibagi dengan KPK-nya, yaitu dapatnya 7.500.000. Hasilnya ini baru dikalikan dengan hasil dari masing-masing ini yang dimana sudah tertera di sini. Lalu anak laki-lakinya setelah itu ini dijumlah dua-duanya. Lalu 180 juta dikurang hasil dari ini yaitu 52.500.000. Dan hasilnya ini 127.500.000. Karena anaknya itu ada 2 laki-laki, jadi dibagi 2. Nah, setiap anak itu dapat 63.750.000 per anak. Oke, paham? Bagaimana kalau misalkan suaminya yang meninggal terus kenapa bagian istrinya tidak sempat? Ya, karena memang persentase bagiannya yang begitu ya. Istrinya hanya dapat 1/8 kalau ada anak. Alasannya tadi lebih bagus kan suaminya di sini dapat dari anaknya karena dia yang akan menaksirkan anaknya. Terus bagaimana apa perbedaannya dengan istri kalau misalkan dia yang Anaknya lebih banyak dari ibunya. tapi itu untuk per anak. Harta bagian ibunya murni untuknya. Nah, jadi 1 anak. Tetap lebih banyak bapak lah. Dalam kasus ini jadi seorang istri yang meninggalkan satu suami, ada ibu dan ayah dan 2 anak. Kemudian pembagian warisannya itu
terlebih dahulu kita menentukan ketentuannya, di mana suami mendapatkan 1/4, ibu mendapatkan 1/6, dan ayah mendapatkan 1/6, dan 2 anak laki-laki itu mendapatkan sisa. Kemudian kita mencari kelipatan dari 1/6, 1/4, 1/6, dan 1/6 juga, dan hasil kelipatannya itu adalah 12. Kemudian di sini dapat didapatkan segam sebanyak 3, 2, dan 2. Kemudian hasil dari 15 juta ini dibagi dari jumlah harta dibagi dengan KPK. 180 juta dibagi 12 itu adalah 15 juta. Kemudian untuk ibu mendapatkan 30 juta dan untuk ayahnya juga mendapatkan 30 juta. Jadi untuk mereka bertiga sudah dihabiskan 105 juta. Kemudian 180 juta dari jumlah keseluruhan harta dikurang dengan yang sudah digunakan atau sudah dibagikan menyisakan 75 juta. Dan 2 juta ini dibagikan untuk 2 anak laki-lakinya. Dan masing-masing mendapatkan 30 juta 500.000 rupiah. 37. 37 juta 500.000 rupiah. Mengerti? Oke, terima kasih Muhammad Fajri Sum. Ya. Ada dong isinya betul? Ya. Terus belum bilang isi simpanan di surat wasiat saya tulis Bu. Gimana tuh begitu? Itu Bu, misal ini ada seorang ibu, suaminya telah lama meninggal, terus dia ini pasti ibu meninggal, dia punya 8 anak, anaknya ini semua 8 terbilang sudah sukses dan mampu, tetapi semua warisan dikasih sama anak bungsu karena dianggap belum punya suami. Barang-barang yang belum ditentukan, belum ditahu harganya Bu, kayak semisal apa di tanah mungkin yang berhektar-hektar, harus dulu ditentukan berapa harganya. Terus yang kedua itu bagaimana dengan barang-barang kayak baju, pakaian, lemari, perabotan, begitu-begitu Bu. Apakah itu juga termasuk dalam warisan yang bisa diwariskan atau bagaimana? Terima kasih. Ya, semua dalam bentuk uang. Ada misalnya barang berharga, misalnya surat berharga, saham kah, atau emas kah, atau harta, atau sapi itu. Nah, makanya ada sebenarnya yang dipercaya yang bisa menilai, menaksir nilainya berapa. Setelah ditaksir misalnya sawah 10 hektar, kemudian toko emas 100 toko emas, tokonya ini ya 100 bukan emasnya. Kemudian ada sahamnya, lalu kemudian hartanya 24 triliun lah nilainya. Itu harus ditaksir dulu baru dibagi ke ahli waris berdasarkan nilainya. Atau misalnya begini, diatur saya misalnya berapa toko emasnya ini dipresentasikanlah bagi yang ahli waris, maka mesti ada yang dapat 2 toko emas, ada yang dapat 3, ada yang 4, ya begitu. Lalu bagaimana dengan pakaian itu? Karena dia sifatnya mudah rusak, mudah hilang, mudah rusak, berkurang nilai gunanya, maka dia tidak bisa diwariskan, tapi dihadiahkan, disedekahkan, dihadiahkan, diberikan kepada siapa mungkin ya. Ada kan biasanya kalau orang meninggal dunia itu baju-bajunya, baju-baju yang masih layak itu disedekahkan, niatnya supaya menjadi pahala juga bagi yang meninggal dunia, begitu ya. Oke, jelas. Ada lagi yang bertanya? Sudah cukup ya? Baik, jadi pertemuan pertama kita ada 2 pertemuan kan. Pertemuan pertama kita itu membahas teorinya dengan kita kalian mencoba memecahkan masalah dari kasus contoh warisan yang sudah saya sebutkan. Jadi tadi diwakili oleh Riani, kemudian Fajri juga itu sudah mengerjakan sendiri bagaimana pembagian praktik perhitungan warisan itu dalam Islam berdasarkan contoh yang diberikan. Jadi nanti kita kembangkan lagi kasusnya minggu depan di pertemuan kedua itu dengan contoh yang lebih kompleks, yang juga lebih kompleks supaya lebih paham. Itu karena seperti yang saya tadi ada yang KPK-nya dikurangi dan ada yang KPK-nya harus ditambah. Gitu. Nah itu lagi aturannya. Bagaimana kalau isinya lebih dari 1? Bagaimana kalau anak misalnya ada 7 orang, gitu ya? Dan sebagainya. Bagaimana kalau misalnya termasuk karena tidak ada ayam maka kawannya besar, nah kawannya berapa bagian? Gitu. Bagaimana kalau ternyata wasinya itu semua adalah ternak, itu ada 100 ekor kambing, ada 100 ekor sapi, kan beda lagi. Ada 100 gram emas misalnya, itu beda lagi kan? Kan kayak beda nilainya berapa. Nah itu insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak kalian sudah berpartisipasi di pembelajaran kita kali ini. Kenapa ini penting?
tahun ya supaya tidak terjadi konflik dan pembagian bisa dilaksanakan secara adil. Tapi walaupun dia fardu kifayah itu sebaiknya itu dipelajari oleh masing-masing orang biar mereka tahu dan bisa memberikan penjelasan kepada orang yang tidak tahu. Supaya apa ya? Supaya kehidupan dan hubungan keluarga itu tetap terjalin harmonis. Apa jadinya gitu ya? Jika misalnya orang tuanya sudah meninggal dunia gitu ya, mereka sudah meninggal dunia harusnya tenang, tapi anak-anaknya dan keluarganya di belakang yang ditinggalkan itu justru berselisih. Seperti itu silaturahminya, apakah saling melukai gara-gara mereka tidak menyepakati ketentuan pembagian warisan. Ada yang tidak puas, ada yang ingin menguasai lebih banyak, itu kan kurang ini. Makanya penting untuk dipelajari ya. Jelas? Sampai ketemu lagi pada hari Jumat berikutnya. Tetap semangat, sehat selalu, hati-hati dalam kehidupan masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Di kelas itu kan pertama kita paham bahwa peserta didik kita itu memiliki modalitas belajar yang beragam. Sementara materi yang saya ajarkan itu adalah aspek tinggi, yaitu menghitung warisan. Karena di materi itu ada 3 kali pertemuan model pembelajaran itu problem based learning. Nah, yang Ibu observasi itu adalah menggunakan metode small group discussion, tapi karena kondisi waktu ya, karena kita kan punya waktu 3 kali 45 menit, sementara ini small group berarti dibagi dalam kelompok-kelompok. Mereka dibagikan contoh perhitungan warisan dalam lembar kerja yang mereka harus selesaikan. Kuncinya tentu mereka harus tertarik dulu dengan materi ini supaya mereka antusias dan bersemangat mengerjakan tugas. Olehnya itu di kegiatan apresiasi, di kegiatan awal saya menyampaikan cerita kisah, jadi storytelling untuk apresiasinya bahwa pada zaman Rasulullah itu pernah terjadi masalah pembagian warisan di mana seorang paman itu yang mengambil hak dari keponakan dan anak dari saudaranya yang bapaknya ini meninggal dunia syahid dalam perang. Lalu si ibu ini yang merasa anaknya itu tidak terpenuhi, dirampas oleh pamannya yang seharusnya menjadi pelindung, dia mengadukan kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan bahwa ada bagian 1/8 itu istrinya, itu dan untuk anak-anaknya karena 2 anak perempuan 2/3 sisanya untuk kamu sebagai pamannya bisa kamu miliki. Nah, dengan memberikan contoh itu bahwa saya kemudian mengajukan pertanyaan pembuka juga sebagai pemantik, bahwa apa manfaatnya? Manfaatnya kita mempelajari tata cara perhitungan warisan dalam Islam. Lalu mereka ada yang menjawab begini, untuk menghindari konflik dalam keluarga supaya pembagian warisan bisa dilaksanakan dengan adil. Jadi di situ mereka kemudian perlahan masuk ke zona alfa untuk siap mengikuti materi ini. Mereka paham ada manfaatnya. Mereka kemudian bisa bercermin dari kisah yang terjadi pada zaman Rasul. Nah, setelah itu kemudian karena mereka anak-anak IPA tentu masalah matematika bukan masalah lagi, karena sebenarnya konsep dasar dari pembagian warisan ini perhitungannya itu mereka harus paham KPK dulu. Jadi kalau dalam ilmu fikih istilahnya adalah asal masalah. Jadi bagaimana misalnya kan ada yang dapat 1/2, 1/6, 1/4, 2/3, 1/3 dan 1/8. Jadi kalau mereka paham KPK misalnya dari masing-masing bagian ahli waris, mereka bisa tentukan sihamnya. Siham itu adalah hasil pembagian dari kelipatan itu, lalu mereka kali dengan harta warisan yang menjadi contoh. Mereka diberikan waktu dan saya yang membimbing mereka bila mana ada yang mereka kurang pahami, dan tentu tidak semua cepat paham berada di di taraf yang sama. Jadi ada yang perlu dibimbing khusus, ada kelompok yang temannya cepat sekali, jadi yang membantu menjelaskan. Lalu setelah mereka mengerjakan, tampillah ke depan, menuliskan hasilnya. Lalu setelah menuliskan hasilnya, itu mereka menyampaikan seperti ini caranya sehingga bisa sampai di sini, karena ketika selesai dihitung harta warisan itu harus habis terbagi. Jadi kalau habis terbagi berarti aman. Berarti aman, selesai, kita tinggal lihat apakah prosedur yang mereka gunakan itu benar. Dan setelah itu saya tanya bagaimana mengerti, dan saya lihat itu antusias mereka karena pertama mereka paham manfaat dari pelajaran ini. Luar biasa Bu, pembelajaran di kelas
Ibu memberikan manfaat tentang apa yang dipelajari. Nah, kira-kira ada kendala di dalam kelas terkait tentang modelnya atau apanya? Iya, karena kan model pembelajarannya progressive learning. Jadi dalam 3 kali 40 menit ini dengan metode small group discussion ini tentu sintaksnya ini memang perlu dipantau supaya itu terlaksana dengan baik. Apalagi kan begini, anak-anak konsentrasinya berapa menit mereka bertahan, tentu mereka dikembalikan lagi. Jadi tantangannya adalah untuk kembali fokus pada tugas. Kan ada waktu nih, ada waktu di kegiatan inti, misalnya kerja untuk identifikasi masalah ini, kasus keluarga yang dibagi beberapa soal ini, mereka kan ada durasi waktunya. Nah, kalau mereka tidak fokus itu karena terdistraksi oleh faktor-faktor lain, ya pahamlah, karena memang konsentrasi kita bisa saja berubah dalam seiring mereka kemudian merasa jenuh begitu dan sebagainya, atau kurang terpantau oleh guru karena jumlahnya itu kurang lebih 30. Maka ya memang tantangannya itu adalah bagaimana memang menjaga konsentrasi siswa dan antusias mereka untuk belajar, dan dalam waktu 135 menit itu ya butuh guru untuk senantiasa mengajak mereka kembali untuk bisa menetapi langkah-langkah pembelajaran dengan metode yang kita terapkan itu. Baik Bu, jadi apa strategi tindak lanjut Ibu terkait tentang kendala-kendala yang Ibu dapati di dalam kelas? Alhamdulillah kan di kelas itu ada beberapa orang yang dia punya problem solve yang bagus gitu ya. Ada Aurel yang memang dia mampu memimpin teman-temannya. Jadi dia membimbing teman-temannya. Ketika ada teman yang kurang fokus, dia membantu saya mengingatkan. Jadi dia membantu, dan itu juga mengurangi instruksi. Dan kemudian karena yang kedua adalah teman yang seperti di awal saya sampaikan, mereka secara tidak langsung itu menjadi tutor sebaya, itu membantu temannya agak terlambat di satu kelompoknya, ini begini caranya. Karena ketika mereka berebutan untuk bertanya, saya tidak paham ini Bu, KPK-nya ini berapa, kenapa di sini, apalagi kalau misalnya tidak semua contohnya itu kan tidak semua berupa nominal uang, ada yang misalnya menghitung berapa hektar, misalnya ada ternak begitu, apakah sama Bu gitu. Jadi di kondisi seperti itu tentu sebagai guru kita tidak bisa tidak bekerja sama dengan siswa. Jadi caranya yang mengajak mereka bisa bekerja sama, yang paham lebih dulu membantu temannya, dan ya kita tetap tenang gitu ya dengan kendala-kendala yang terjadi dalam proses itu. Jadi intinya kolaborasi ya Bu, kolaborasi antar siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa, guru dengan siswa. Iya. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak PP. Oh ya, terima kasih. Pertama tentu saya mengapresiasi Ibu CGP. Saya kira luar biasa melakukan tahapan observasi sampai kita saat ini kita sudah masuk pada pasca observasi. Juga saya mengapresiasi Ibu yang observasi itu. Tentu kesan pertama bertemu dengan Ibu ini kelihatan bahwa pengusaha materinya cukup bagus. Siapa ini? Siti Nurati ini. Ya. Memang perlu yang terakhir yang kita bicarakan pemberdayaan asisten sebaya. Jadi anak-anak yang melaju lebih cepat dibanding temannya, satu di antara cara untuk memberikan ruang yang tepat adalah menggunakan dayanya untuk membantu temannya. Sedikit ini, apakah model pembelajarannya disetting dalam kooperatif diferensiasi? Meskipun berbasis PBL tadi, problem ini, tapi tentu di sesi pengelompokan itu tetap dikelompokkan sesuai dengan tadi yang Ibu awal bilang modalitas belajar. Ya. Masuk modalitas diantaranya adalah tipe dan gaya belajar. Kalau sudah dilangsungkan, saya kira itu sangat luar biasa. Dan yang terakhir, saya berharap bahwa ketika Ibu CGP sudah benar-benar menjadi guru penggerak, bukan lagi calon,
ilmu-ilmu yang didapatkan ini bisa diterapkan, dijaga kesinambungannya dengan Ibu Nur Ati atau bukan dengan Ibu Nur Ati. Gitu ya. Saya kira itu Ibu CGP, terima kasih, mantap.